Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dalam perkuliahan daring dari mata kuliah Manajemen Investasi Teknologi Informasi. Jadi pada pertemuan kali ini atau materi kali ini kita akan membahas tentang risiko di dalam investasi teknologi informasi dan sistem informasi. Di sini saya mengambil slide dari Pak Lutfi Fanani yang menjelaskan tentang bagaimana cara untuk memanage atau mengelola risiko di dalam investasi TI. Oke, selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Oke, untuk yang pertama kali di sini kita harus paham terlebih dahulu tentang konsep dasar di dalam suatu investasi, yakni bahwa investor itu menyukai return tetapi tidak menyukai risiko. Sehingga di sini harapannya adalah ketika organisasi ingin menginvestasikan ke TI atau sistem informasi dengan harapan akan bisa merubah model proses atau berdampak yang sangat besar bagi organisasi, maka di sini inherent terhadap risiko yang muncul. Artinya adalah ketika mengharapkan high return, maka risikonya juga tinggi. Tetapi kalau low return juga risikonya rendah. Nah, itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Sehingga investasi TI yang tujuannya itu untuk mengubah secara strategik bagaimana organisasi itu berjalan akan memiliki risiko yang lebih tinggi daripada investasi TI yang digunakan untuk memperlancar kegiatan operasional di dalam organisasi. Nah, itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, pengertian risiko itu apa? Setidaknya kita memiliki 4 pengertian risiko ya. Yang pertama adalah potensi atau kemungkinan kerugian yang bisa dihasilkan di dalam yang bisa terjadi di dalam kegiatan proyek atau di dalam aktivitas investasi TI. Itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya penyimpangan kenyataan dari hasil yang diharapkan. Jadi tidak sesuainya hasil dengan apa yang diharapkan di dalam kegiatan investasi TI, itu juga akan menjadi pengertian risiko. Yang ketiga adalah adanya probabilitas bahwa suatu hasil berbeda dari yang diharapkan atau munculnya kemungkinan kerugian. Jadi ada probabilitasnya ya, ada kemungkinan bahwa suatu risiko itu terjadi. Ada kemungkinan yang tinggi, kemungkinan yang sedang, ada kemungkinan yang rendah. Yang keempat adalah risiko itu akan berhubungan dengan kejadian di masa yang akan datang. Jadi kegiatan risiko itu merupakan kegiatan untuk melihat kira-kira apa kerugian atau apa hambatan di masa depan yang bisa menghambat suatu proyek atau investasi teknologi informasi. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan manajemen risiko teknologi informasi? Yang dimaksud dengan manajemen risiko teknologi informasi adalah proses untuk mengelola risiko yang di dalamnya terdapat kegiatan ya. Kegiatan di dalam prosesnya itu apa saja? Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua adalah evaluasi, dan yang ketiga adalah pengendalian suatu risiko. Yang mana risiko ini itu dapat mengancam kelangsungan di dalam operasional layanan teknologi informasi, di dalam memberikan atau menyampaikan layanan teknologi informasi. Nah, itu yang dimaksud dengan manajemen risiko teknologi informasi. Jadi, bagaimana mengelola risiko? Jadi definisinya ya, yaitu bagaimana cara untuk mengelola risiko, yang mana prosesnya itu dibagi menjadi 3 langkah. Yang pertama adalah identifikasi risikonya terlebih dahulu, evaluasi apakah risiko itu memiliki suatu dampak yang tinggi, sedang, atau rendah, dan yang ketiga adalah dikendalikan risikonya. Yang mana risiko itu akan bisa mengancam kelangsungan operasional dari layanan teknologi informasi. Nah, fokus dari manajemen risiko itu adalah untuk mengenal secara pasti risiko yang ada dan yang akan terjadi dan mengambil tindakan yang tepat terhadap risiko yang muncul. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menciptakan atau menambah nilai maksimum kepada semua kegiatan organisasi. Artinya menambah suatu value terhadap seluruh kegiatan organisasi. Kalau misalkan setiap kegiatan itu akan dilakukan manajemen risiko, maka organisasi tidak usah melakukan kegiatan yang reaktif ketika risiko itu terjadi. Misalkan seperti apa? Misal ada suatu organisasi pendidikan perguruan tinggi ya, misalkan di salah satu fakultas ternyata ruang servernya itu tidak dilapisi dengan anti bocor, sehingga ketika terjadi hujan deras atau badai
Ya ternyata kebocoran kemasukan air servernya. Nah, kalau misalkan organisasi itu tidak mencoba untuk menganalisis terlebih dahulu risiko yang akan terjadi, ya ketika itu terjadi maka organisasi akan mendapatkan dampak yang sangat besar. Karena apa? Dampaknya kalau misalkan servernya kehujanan berarti atau kemasukan air berarti bisa kehilangan data. Karena belum memberikan atau membuat suatu DRC atau Disaster Recovery Control atau Disaster Recovery System, maka organisasi pasti akan kehilangan data yang penting. Nah, itu tujuan kenapa kok kegiatan manajemen risiko itu harus secara inherent termasuk ke dalam suatu nilai di dalam organisasi ya. Nah, fungsi manajemen risiko itu apa? Ketika suatu organisasi menerapkan suatu manajemen risiko, maka harapannya adalah organisasi akan bisa menjalankan beberapa fungsi. Yang pertama adalah bisa menetapkan suatu kebijakan dan strategi manajemen risiko. Jadi sebelum kegiatan manajemen risiko secara teknis dilaksanakan, setidaknya organisasi diharuskan untuk menyusun suatu kebijakan berupa aturan biasanya ya, serta strategi bagaimana memanage risiko ketika risiko itu muncul. Misalkan memanage risiko ketika risiko tinggi itu muncul, maka akan dilakukan mitigasi. Ketika risiko rendah itu muncul, maka akan dibiarkan. Mungkin seperti itu. Yang kedua itu adalah organisasi agar secara kontinu bisa melaksanakan kegiatan manajemen risiko di setiap kegiatannya, maka organisasi harus membangun budaya sadar risiko melalui kegiatan transfer knowledge atau pendidikan yang memadai tentang risiko. Nah, di sini ada beberapa strategi risiko ya. Jadi strategi risiko itu ada strategi risiko yang reaktif dan ada yang proaktif. Apa sih yang dimaksud dengan strategi risiko ini? Yang dimaksud dengan strategi risiko ini adalah apa yang harus dilakukan oleh organisasi di dalam mengelola suatu risiko atau di dalam menjawab suatu risiko yang muncul. Bisa saja reaktif, bisa proaktif. Apa perbedaan antara reaktif atau apa perbedaan proaktif? Untuk yang reaktif berarti secara umum di sini tim yang mengelola setiap kegiatan di dalam memberikan atau menyampaikan layanan TI itu tidak melakukan apa-apa ketika risiko itu terjadi. Baru ketika tim tidak akan melakukan apa-apa, tidak akan melakukan identifikasi risiko yang akan terjadi ke depannya seperti apa, itu tidak dilakukan oleh tim, tetapi menunggu risiko itu terjadi baru dilakukan tindakan. Nah, itu yang dimaksud dengan reaktif. Yang kedua adalah proaktif. Yang dimaksud dengan proaktif artinya adalah tim pengelola risiko di dalam suatu proyek atau di dalam suatu kegiatan atau di dalam suatu organisasi itu memulai untuk mengontrol atau mengidentifikasi risiko yang akan muncul di dalam pelaksanaan kegiatan. Baru setelah itu dievaluasi kira-kira probabilitas dan dampaknya seperti apa. Selanjutnya akan disusun langkah-langkah untuk menanggulangi risiko kalau misalkan risiko itu terjadi. Jadi di sini reaktif itu dilakukan ketika risiko itu sudah terjadi, proaktif itu dilaksanakan untuk menyiapkan suatu tindakan ketika risiko terjadi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam risk management proses. Setidaknya ada 6 langkah ya di dalam kegiatan memanage risiko itu atau proses untuk mengelola risiko itu ada 6 langkah. Yang pertama adalah risk management planning. Apa yang dimaksud dengan risk management planning? Yang dimaksud dengan risk management planning itu adalah memutuskan bagaimana cara merencanakan atau cara untuk melakukan aktivitas manajemen risiko di dalam suatu organisasi. Melakukan penyusunan aturan di dalam memanage risiko. Itu misalkan salah satu contoh dari risk management planning. Yang kedua adalah risk identification. Yang dimaksud dengan risk identification adalah menentukan atau mengidentifikasikan risiko yang dapat berdampak pada penyampaian layanan teknologi informasi. Itu yang dimaksud dengan risk identification. Yang kedua adalah qualitative risk analysis. Jadi setelah diidentifikasi risiko itu, selanjutnya dilakukan evaluasi. Bagaimana cara mengevaluasinya? Setidaknya ada 2 pendekatan. Yang pertama adalah kualitatif dan yang kedua adalah kuantitatif.
Ketika kita melakukan qualitative risk analysis, berarti suatu resiko itu akan disusun prioritasnya berdasarkan dampaknya terhadap layanan TI dan terhadap proses bisnis yang menggunakan layanan TI. Itu yang dimaksud dengan qualitative risk analysis. Sedangkan yang dimaksud dengan quantitative risk analysis adalah melakukan estimasi biaya. Ketika risiko itu terjadi, kira-kira biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa menanggulangi risiko itu seberapa duit. Yang kelima itu adalah risk response planning, yang artinya adalah organisasi akan menentukan langkah-langkah yang dapat dijalankan oleh organisasi untuk bisa mereduksi suatu risiko sehingga proses yang terjadi atau proses bisnis yang menggunakan layanan teknologi informasi tidak akan terkendala sama sekali ketika risiko itu terjadi. Terakhir adalah risk monitoring dan kontrol, yaitu memonitor risiko-risiko yang terjadi atau rawan terjadi selama proses penyampaian layanan teknologi informasi dijalankan. Oke, untuk selanjutnya adalah identifikasi risiko ya. Jadi identifikasi risiko itu apa sih? Identifikasi risiko di sini merupakan langkah yang kedua di dalam kegiatan pengelolaan risiko atau proses risk management. Identifikasi risiko itu merupakan langkah yang kedua. Nah, apa yang dimaksud dengan identifikasi risiko itu sendiri? Identifikasi risiko itu adalah suatu kegiatan yang sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh organisasi atau tim yang menjamin layanan TI untuk bisa menentukan ancaman yang berdampak terhadap pelayanan yang menggunakan teknologi informasi. Nah, tujuan identifikasinya untuk apa? Untuk melihat kira-kira risiko yang ke depan akan terjadi itu seperti apa dan menghindari risiko bila mana risiko tersebut terjadi. Nah, di sini akan terdapat dua risiko yang bisa didapatkan, dua tipe risiko yang bisa didapatkan ketika sudah dilakukan identifikasi risiko. Yang pertama adalah risiko generik, yaitu ancaman potensial pada setiap layanan atau setiap proyek. Dan yang kedua adalah risiko spesifik, yang mana risiko ini itu hanya muncul dan hanya diidentifikasi dengan melakukan pemahaman khusus mengenai teknologi, manusia, serta lingkungan yang spesifik terdapat di dalam suatu proyek tertentu. Yaitu ya, risiko generik itu merupakan risiko yang bisa terjadi di seluruh kegiatan, di seluruh layanan teknologi informasi, di setiap proyek. Tetapi kalau risiko yang spesifik berarti risiko yang hanya muncul karena keadaan environment antara satu proyek dengan proyek lain yang berbeda. Tuh. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan identifikasi risiko? Caranya adalah dengan menggunakan checklist ini ya, yang disebut dengan checklist atau yang dimaksud dengan checklist item risiko. Nah, apa yang dimaksud dengan checklist? Checklist itu merupakan suatu lembaran, ya, merupakan suatu instrumen yang berbentuk kotak-kotak, ya, yang merepresentasikan list atau apa itu namanya daftar risiko yang bisa terjadi di dalam sebuah pelayanan TI maupun proyek teknologi informasi. Jadi checklist itu digunakan untuk apa? Checklist itu digunakan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang muncul biasanya di dalam proses pengerjaan proyek. Terus, apalagi yang harus ada di dalam checklist? Checklist di sini terdapat risiko yang ditemukan atau yang akan ditemukan di dalam setiap proyek teknologi informasi. Tuh, yang dimaksud checklist. Dengan menggunakan checklist, maka setidaknya tim itu akan sadar atau akan menyadari akan terjadinya suatu resiko yang bisa kapanpun terjadi di dalam menyampaikan layanan teknologi informasi. Oke, apa saja yang harus ada di dalam suatu checklist ini? Ada beberapa komponen atau ada beberapa elemen, setidaknya ada 7 elemen. Yang pertama adalah risiko dari mengerjakan proyek ya, risiko di dalam pengerjaan proyek berupa ukuran produk. Yang kedua adalah risiko yang bisa mempengaruhi kegiatan bisnis yang terjadi di dalam organisasi. Risiko yang biasanya dihubungkan dengan karakteristik pelanggan ya.
Kalau misalkan pelanggannya komplain, misalkan sedikit-sedikit komplain, misalkan salah sedikit itu komplain, nah itu juga masuk ke dalam suatu risiko yang bisa dimasukkan ya. Yang keempat adalah risiko definisi dari proses yang terjadi di dalam organisasi. Ada kalanya di dalam melakukan kegiatan proses bisnis antara satu organisasi dengan organisasi yang lain karena memiliki proses yang berbeda, maka untuk menghubungkannya itu akan menggunakan atau sulit sehingga perlu untuk dipantau. Yang yang kelima adalah risiko teknologi yang akan diterapkan. Yang keenam adalah risiko lingkungan dari pengembangan, ya, lingkungan yaitu dari staff itu sendiri, dari setiap stakeholder maupun dari orang-orang yang berkepentingan di dalam kegiatan pengembangan sistem informasi. Dan yang terakhir adalah risiko yang berhubungan dengan ukuran dan pengalaman staff. Apakah tiap staff itu mampu untuk mengelola layanan atau tidak? Nah, faktor-faktor risikonya apa saja yang perlu untuk dipahami? Yang pertama, terjadinya risiko itu terjadi karena apa? Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah kurangnya komitmen dari top manajemen terhadap proyek. Yang kedua adalah ini permasalahan umum ya, komitmen dari top manajemen terhadap proyek. Oleh karena itu biasanya kegiatan proyek TI itu bukan di dalam organisasi terutama ya, itu tidak berjalan secara top down tetapi tidak berjalan secara bottom up tetapi secara top down, dari atas ke bawah. Yang kedua adalah gagal mendapatkan komitmen dari pelanggan. Yang ketiga adalah kesalahpahaman pengertian pada penentuan kebutuhan. Yang keempat adalah kurangnya keterlibatan dari pemakai sehingga kita tidak bisa mendapatkan data mengenai preferensi dari pengguna itu, sehingga kita tidak memahami tentang ya preferensi pengguna. Kalau misalkan suatu organisasi tidak memahami preferensi pengguna yang menggunakan produknya, maka organisasi akan kesulitan untuk mengembangkan produk selanjutnya. Selanjutnya adalah gagal dalam mengolah harapan pemakai akhir ya. Kalau misalkan kita belajar di dalam manajemen layanan, kita akan mengenal tentang apa yang disebut dengan janji layanan ya. Janji layanan itu merepresentasikan apa yang harus dicapai oleh organisasi agar pelanggan itu dapat terpuaskan. Itu gagal dalam mengolah harapan pemakai akhir. Selanjutnya adalah terjadinya perubahan skop. Ya, tentu saja perubahan skop itu akan bisa mengakibatkan suatu risiko, karena bisa saja ketika skopnya itu bertambah, maka waktu dari proyek itu juga akan semakin bertambah. Kurangnya pengetahuan dan skill ya, teknologi yang baru ya, tentu saja pengimplementasian teknologi baru itu harus dilakukan analisis terlebih dahulu. Harus disadari bahwa implementasi teknologi baru itu tidak mungkin itu malah tidak akan memberikan suatu manfaat bagi organisasi. Maka setidaknya kita harus melihat atau mengevaluasi teknologi baru itu secara kuantitatif dan kualitatif. Kurangnya staf atau staf yang tidak cukup, dan yang terakhir adalah konflik kepentingan. Ya, ini merupakan faktor-faktor yang bisa menyebabkan suatu risiko di dalam sebuah organisasi. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk membahas tentang proyeksi risiko ya. Jadi di sini bagaimana caranya untuk melakukan proyeksi risiko? Setidaknya ada dua hal yang harus dilakukan di dalam mendeteksi suatu risiko. Yang pertama adalah memahami terlebih dahulu risikonya apa ya. Risikonya apa saja kita dapatkan dari faktor yang terjadi, faktor risiko tadi, dan juga jenis-jenis risiko ya. Jadi ini faktor risiko dan juga identifikasi risiko atau checklist itu akan kita bisa gunakan sebagai acuan untuk bisa mengidentifikasi risiko yang bisa terjadi di dalam penyampaian layanan TI. Yang kedua adalah menentukan probabilitas dari suatu risiko itu terjadinya seperti apa. Apakah suatu risiko itu di dalam 1 tahun terjadi sangat sering? Apakah di dalam 1 tahun terjadi tidak sering, atau risiko itu jarang terjadi, atau dalam tingkatan yang ada di tengah-tengah. Yang ketiga itu adalah mengidentifikasi dampak dari terjadinya risiko. Apakah dampaknya itu tinggi, sedang, atau rendah. Kalau tinggi itu karakteristiknya apa? Atau kenapa kok kita bisa sebut bahwa suatu risiko itu memiliki dampak yang tinggi? Apakah dampak itu akan
secara langsung berimplikasi kepada biaya yang harus dikeluarkan oleh organisasi, atau effort, atau setidaknya image yang ada di dalam organisasi, atau yang lain. Nah, itu yang menentukan adalah pihak tim sendiri. Nah, di sini perencanaan proyek. Jadi kalau misalkan konteksnya di dalam proyek ya, maka di sini seorang manajer proyek dan staf teknik yang ada di dalam proyek itu melakukan 4 aktivitas untuk bisa memproyeksikan suatu risiko. Yang pertama itu adalah membangun skala. Apa yang dimaksud dengan membangun skala? Membangun skala risiko, yaitu apakah risiko itu memiliki dampak tinggi, sedang, rendah. Tinggi, sedang, rendah itu merupakan suatu skala. Misalkan, skala tinggi itu memiliki dampak kalau misalkan risiko itu terjadi, maka organisasi harus mengeluarkan biaya sebesar lebih dari misalkan 2 miliar untuk memperbaiki risiko atau untuk menanggulangi risiko yang ada. Nah, itu contoh dari suatu skala. Tentu saja antara satu organisasi dengan organisasi lain itu akan memiliki skala yang berbeda yang bisa merepresentasikan risiko yang mungkin terjadi di dalam organisasi. Yang kedua adalah menggambarkan konsekuensi dari risiko atau dampak dari risiko ketika risiko itu terjadi. Yang ketiga adalah memperkirakan pengaruh risiko pada layanan TI. Ya. Jadi menggambarkan konsekuensi risiko itu merepresentasikan suatu risiko itu dampaknya secara umum di dalam organisasi seperti apa. Dan yang ketiga adalah memperkirakan pengaruh risiko pada layanan TI itu mengidentifikasikan apa pengaruhnya dari risiko terhadap layanan TI yang disampaikan kepada pelanggan. Yang keempat adalah mencatat keseluruhan akurasi proyeksi dari risiko proyek, sehingga di dalam penerapannya kita mendapatkan persetujuan dari stakeholder dan pimpinan, sehingga tidak ada kesalahpahaman. Itu merupakan 4 langkah yang harus dilakukan oleh manajer dan staf teknik yang ada di dalam suatu proyek untuk bisa memproyeksikan risiko. Nah, bagaimana caranya untuk menilai pengaruh risiko? Terdapat 3 faktor yang perlu untuk diperhatikan ketika kita ingin melihat apakah risiko itu memiliki pengaruh yang besar atau tidak. Yang pertama adalah sifat dari risiko itu sendiri, yaitu dampak dari suatu risiko atau sifat itu, dampak dari sifatnya itu akan mempengaruhi apa. Yang kedua adalah ruang lingkupnya, apakah dampaknya itu akan memiliki ruang lingkup yang besar atau tidak. Dan yang ketiga adalah timingnya, yaitu kapan suatu dampak atau suatu risiko itu bisa terjadi dan berapa lama pengaruh dari dampak terjadinya risiko itu dapat terjadi di dalam sebuah organisasi. Terakhir, kita akan mencoba untuk melihat risk breakdown struktur. Jadi harapannya adalah tim proyek itu membuat suatu risk breakdown struktur yang merepresentasikan tiap-tiap jenis risiko ya. Jadi ini merupakan komponen risiko yang bisa terjadi di dalam bisnis, risiko yang bisa terjadi secara teknis, risiko organisasi, dan risiko di dalam suatu proyek. Maka di sini organisasi harus mengidentifikasikan kira-kira risikonya apa saja. Misalkan di dalam proyek, ketika kesalahan estimasi itu dilakukan, maka selanjutnya implikasinya adalah suatu proyek itu akan dikerjakan dengan tidak ada acuan. Itu ya, estimasi. Ketika suatu proyek itu tidak dilakukan komunikasi dengan baik, maka akan rawan terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga, ketika tidak memiliki suatu risiko yang cukup, maka organisasi akan kesulitan di dalam mengimplementasikan atau mendevelop suatu aplikasi yang ada. Atau ketika aplikasi itu sudah jadi, ternyata nggak ada yang pakai. Nah, itu merupakan risiko-risiko yang bisa muncul di dalam suatu proyek IT. Yang mana ini merupakan risk breakdown struktur yang merupakan penggambaran dari suatu risiko yang bisa muncul di dalam proyek IT. Oke, jadi itu apa yang sudah kita bahas di dalam pertemuan kali ini, yaitu tentang risiko investasi teknologi informasi. Semoga apa yang kita sudah bahas ini bisa bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jaga keluarga. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.